Rahasia kekuatan komunikasi Bung Karno. Yang pertama, pengetahuan. Ayah Bung Karno merupakan seorang guru dan ibunya seorang bangsawan Bali. Hal ini tentu memberi kesempatan bagi Bung Karno untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua maupun dari sekolah. Hal tersebut terbukti. Bung Karno terus bersekolah dari SD Surabaya, kemudian lanjut di Hogere Burger School atau HBS, lanjut lagi di Technische Hogeschool atau THS, yang sekarang menjadi ITB. Lulus tahun 1926 dan mendapat gelar insinyur. Pengetahuan yang didapatkan oleh Bung Karno menjadi landasan dalam upaya-upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah teori Karl Marx yang mengutamakan sosialisme menjadi pegangan Bung Karno. Pengetahuan Bung Karno juga bertambah seiring dengan keaktifan beliau di berbagai organisasi, bahkan sampai membentuk Partai Nasional Indonesia. Kedua, pengalaman Bung Karno. Pada saat lulus perguruan tinggi THS 1926, Bung Karno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari. Selain itu, Bung Karno aktif dalam berbagai organisasi, termasuk mendirikan Partai Nasional Indonesia tanggal 4 Juli 1927. Pengalaman beliau dalam mendirikan organisasi, terlibat dalam banyak organisasi, semakin membentuk kemampuan komunikasi beliau. Maka kemampuan beliau dalam berorasi atau pidato bukan didapatkan dalam semalam, tetapi dari pengalaman yang membentuk Bung Karno menjadi pemimpin yang berkarisma ketika berbicara. Ketiga, keberanian Bung Karno. Berulang kali Bung Karno dipenjara akibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mulai pada saat mendirikan Partai Nasional Indonesia, Bung Karno dipenjara Sukamiskin, sampai beberapa kali dipenjara, bahkan diasingkan ke pulau terpencil karena tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keberanian Bung Karno tersebut tentu didasarkan pada kepedulian kepada masyarakat Indonesia yang waktu itu belum merdeka dan dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Pengetahuan dan kepedulian melahirkan keberanian sebagai seorang anak bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keempat, gaya bicara yang berapi-api. Setiap kali Bung Karno menyampaikan pidato, selalu dengan nada suara yang tinggi. Hal tersebut berhasil membakar semangat anak bangsa Indonesia untuk bergerak maju memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terbukti ketika Bung Karno diasingkan ke Pulau Bangka, TNI dan masyarakat tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga membuat Dewan PBB mendorong Belanda untuk membuka perundingan dengan Republik Indonesia terkait kemerdekaan. Gaya bicara yang berapi-api ini menunjukkan keseriusan dan keinginan yang teguh, sehingga membuat orang yang mendengar menjadi semakin yakin dan mau bekerja sama. Itulah yang menjadi rahasia kekuatan komunikasi Bung Karno.